Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi yang cerah, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Ini saya mau jelaskan tentang pemesanan golok yang dari Kalimantan Timur, yaitu yang bernama Pak Abdurrahim. Beliau ini mau terjun dari tukang sembelih. Beliau beli goloknya ini, nih, beli goloknya satu, stroppingnya satu. Tapi sebelum beliau motong, beliau itu mengajukan ada 7 pertanyaan untuk di wilayah dari kepala sampai leher gitu, yang beliau nanti hadapkan. Dia pengen motong sapi contohnya. Jadi kalau seandainya nanti sudah menjadi tukang potong, nah jadi dia udah tahu ilmunya. Nah sekarang dia nggak bisa datang ke Jakarta, tapi dia mengajukan 7 pertanyaan sebelum dia menjadi tukang potong, atau kasarnya dia belajar dulu dah dari sini nih gitu. Alhamdulillah, setelah saya pelajari itu memang semuanya menyangkut apa yang telah diterangkan dari MUI. Ini saya udah dapat sertifikat dari MUI-nya. Terus saya juga sudah dapat sertifikat dari BNSP-nya. Ini. Nah, alhamdulillah sekarang saya terangin. Nih. Terangin. Pertama saya terangin, beliau ini beli golok. Ini satu ini. Untuk sembelih, beliau belum pernah motong, tapi tahun ini dia motong karena di masjidnya dia sudah ditunjuk jadi eksekutornya, tukang sembelihnya. Nah dia kebingungan kemana larinya, kemana minta tolongnya, kemana diskusinya. Akhirnya dia buka YouTube dan dia hubungi saya. Nah dia beli goloknya, tapi dia minta dikasih saran supaya dia motongnya itu benar dengan syar'i. Oke. Pak Abdurrahim, saya kasih ilmunya untuk penyembelihannya. Yang pertama, Pak Abdurrahim itu tanya motongnya di mana. Nah, ya kalau motongnya pasti di leher, nggak mungkin di kaki motongnya, pasti di leher, gitu. Terus kata dia, batasnya mana? Batas pemotongannya mana? Gitu. Kalau pelajaran yang saya ambil dari MUI atau yang dari sertifikat BNSP, atau yang kita ngaji-ngaji kampung diterangin sama guru-guru, itu sejengkal 3 jari dari kuping. Tapi kalau yang dari MUI itu 5 jari dari kuping. Nah itu, jadi yang benar-benar nggak kena pongkol lidah, nah itu 5 jari dari kuping. Ntar kita contohin, itu ada kerbaunya di bawah, kita rubuhin kerbaunya. Tunggu sampai habis nontonnya. Kita rubuhin kerbaunya, kita lihat batasnya. Nah, pertanyaan yang ketiga itu adalah sekarang. Nah, tadi pertanyaan pertama, potongnya di mana? Tetap di leher. Terus batas potongnya di mana? Itu 5 jari dari kuping. Tuh, 5 jari. 2. Yang ketiga, pongkol lidah. Nah, ini yang sangat jenius pemikirannya beliau ini. Dia benar-benar ingin menjadi tukang sembelih. Dia benar-benar ingin tahu cara penyembelihnya. Dia benar-benar belajar, pengen tahu tajamnya golok. Nah, kita jelaskan pongkol lidah. Pongkol lidah itu adanya dekat ini, kalau kepala
ini. Nah ini jadi begini. Ini kepala, ini kepala. Nah ini namanya pongkol lidah. Nih pongkol lidah. Jangan sampai kena pongkol lidah kalau motong itu. Keras. Tulang muda tapi tebal. Itu namanya pongkol lidah. Kalau goloknya kurang tajam, itu mentoknya di pongkol lidah. Makanya pemotongan itu jangan di sini. Harus 5 jari dari kuping. Jadi di bawah. Nanti kita contohin. Nah, yang kedua, cara penyembelihan itu dia nanya lagi. Nah, sekarang kemarin saya tanya, dia motongnya itu mau ditarik atau mau didorong? Katanya dia mau ikutin Bapak Sidik, motongnya ditarik. Alhamdulillah, memang golok ini saya bikin spesial buat tarik. Ini plusnya udah di belakang. Nanti cara menggunakannya saya kasih tahu juga. Nah, ini 30 cm ini sudah cukup buat motong limosin di atas 1 ton. Apalagi dibuat 1 ton, wah mantap dah. Kalau yang dinamakan pongkol lidah itu, kalau kena kepotong atau terlalu tinggi motongnya ke sini, itu jadi keras. Kalau goloknya kurang tajam, itu seperti orang-orang yang motong tuh yang pada lama bener kagak masuk tapi udah terbelah, itu kena pongkol lidah. Makanya ini Pak Abdul Rahim ini sangat jenius pemikirannya. Dia tahu pongkol lidah. Nah, dia takut motong kena pongkol lidahnya. Jadi lidahnya batasnya mana? Alhamdulillah Pak Abdul Rahim ini saya jelasin. Jadi 5 jari dari kuping itu sudah keluar dari pongkol lidah. Artinya sudah ini pongkol lidah. Nah ini udah jadi ini leher. Nah di sini udah memari perjalanan makanannya. Nah ini ada pertanyaan dia juga nih. Nih kata dia memari atau perjalanan makanan. Nah ini jadi di sini pongkol lidah, di sini perjalanan makanan. Nah di mana motongnya? Nah jadi ini kuping. Nah 5 jari dari sini. Nah jadi 5 jari dari sini, ngambil dari bawah ke atasin, sudah sekali jalan cukup. Ini pertama kali motong harus bisa. Kenapa? Sudah saya kasih alat yang canggih, yang tajam. Kalau masih ragu, ya bawalah sunnahnya 3 kali, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah mahir, sudah tahu ini alatnya, jalannya kayak gimana, nah baru bisa ambil 1 kali. Jangan dipaksakan untuk 1 kali, takutnya gagal. Begitu Pak Abdul Rahim. Yang kedua, dia tanya lagi, bagus orang ini, bagus benar. Apa bedanya perjalanan makanan sama pongkol lidah? Nah, bagus benar. Ini jarang yang nerangin. Di mana-mana jarang yang nerangin ini. Penyembelihan itu harus memutuskan yang namanya mamari atau perjalanan makanan. Jangan di pongkol lidah. Nah, bedanya pongkol lidah sama mamari itu, kalau pongkol lidah itu tebal. Biar kata tulang muda tapi dia agak tebal. Agak besar, jadi begini tuh, agak besar dia. Nah, setelah makanan dikunyah halus, baru masuk ke ini kerongkongan dah, bahasa Betawi kerongkongan dah, gue kayak ngerti. Pokoknya kerongkongan dah. Nah, ini kalau udah ke kerongkongan, berarti yang di sininya 1 cm tebalnya, di sini sudah paling 3 mili, 4 mili tebalnya kerongkongan itu, perjalanan makanannya itu. Nah, makanya kalau udah dari 5 jari ke sini, kepotongnya itu enak benar, empuk. Kalau pas ke sini kerasnya minta ampun. Kalau kayak gitu aja kagak masuk pas tidak. Nah, itu Pak Abdul Rahim nanyanya, berarti Pak Abdul Rahim nanti motongnya 5 jari dari kuping, berarti sudah lewat dari pongkol lidah. Tuh, kayak gini Pak ya. Nah, ingetin, nanti
saya kasih tahu itu nanti ada kerbaunya di bawah tadi. Kita rebuin, kita Eksekusi. nggak dieksekusi, nggak ada bayar masalahnya. Nggak ada bayar. Kita buat contoh aja, ini biar paham benar gitu, biar paham benar. Nah kalau pongkol lidah itu keras, kalau memar itu nggak keras, enak, empuk, kena itu. Yang kelima itu hulkum, kata dia. Oh, urat darahnya. Nah, urat napasnya mau urat darahnya itu di mana? Kata dia gitu. Nah, kemarin beliau video call sama saya. Nah, ini saya jawab semua pertanyaannya nih. Hulkumnya itu adanya di sini. Terus yang satu lagi di sini. Ini adalah urat napasnya, yang bawah ini urat darahnya. Makanya kalau kita motong dari bawah sini, dari bawah kuping, kalau kita tarik kemari, mancur bawahnya, putus memarinya, putus urat napasnya, angkat. Jangan ragu-ragu, angkat. Putus semua. Berarti ada lagi yang Pak Abdul Rahim tanya. Urat sirkulasi. Urat sirkulasi itu adanya di bawah mamari. Kalau udah urat saraf, urat napasnya putus, itu pasti putus. Kalau belum putus, Pak Abdul Rahim, dia masih tiganya putus, 1 bulan putus, mati juga, tapi agak lama matinya. Dia masih kedip-kedip. Kalau urat sirkulasi belum putus, masih kedip-kedip dia. Ya, paling lama 10 menit lah. Kalau semuanya tuntas putus, 5 menit mati. Kalau urat sirkulasinya belum putus, berarti ngabis dipompa dulu dari sini, keluar dulu semua, baru dia mati. Begitu Pak Abdul Rahim. Terus mereka tanya lagi tentang cara megang goloknya. Nah, Pak Abdul Rahim kalau memotongnya ditarik, nih. Nah, begini. Ini goloknya golok Pak Abdul Rahim. Ini gagalnya model bawi, enak, model pisau. Nah, jadi kalau memotongnya didorong, bukan dorong-dorong, jatuh, dorong-dorong. Motongnya didorong. Nah, begini Pak Abdul Rahim megangnya itu. Begini megangnya begini nih. Posisinya begini itu. Kalau megang begini itu buat nebang tuh, buat chopper. Begini. Nggak ada kekuatan begini jelek. Nah, kalau begini kikuk. Tahu nggak kikuk? Apa ya bahasa itu ya? Kalau kikuk ya. Pokoknya ini dah kaki enak. Kikuk namanya, kikuk dah tuh. Atir sendiri tuh kalau kikuk. Nah, yang benar untuk megangnya seperti ini. Kalau megang seperti ini tuh udah banyak contohnya di YouTube yang saya contohin buat motong didorong. Nah, jadi kalau Pak Abdul Rahim nanti mau motongnya sapi mau motong didorong, itu begini megangnya. Nah, nanti ini dari ini yang pongkolnya ini, ujungnya ini tajamnya ini adanya di sini. Sini tuh. Ini tinggal dorong, ditekan kencang, didorong sampai habis ke bawah. Nah, udah. Kalau atasnya udah pasti mancur, bawahnya blow up, tengahnya blow up, bawahnya mancur, sekali angkat. Tapi kalau Pak Abdul Rahim kurang yakin, sonoin, bawahin, terus angkat lagi kembali, tapi baliknya itu jangan ditekan, pelan-pelan aja. Itu udah pasti mentok tulang. Tuh. Mentok tulang, goloknya ini nggak apa-apa, asal jangan dapat bacok tulang. Begitu Pak Abdul Rahim. Yang kedua itu motong dorongnya. Nah, sekarang yang motong buat motong ditarik, bukan motong tarik, nggak kena. Motong tarik kan, motongnya ditarik. Itu teori motong ditarik ini seperti ini. Nah, megangnya kayak gini. Kalau seandainya ini leher sapi, jadi ini di sini kuping. Nah, ngambilnya ke bawah gini. Nah, ini ditarik, dikedet dikit, set, dia akan pecah. Nah, dikemariin, memari. Nah, dikenin, udah hukumnya 1 kali jalan cukup.
Karena apa? Goloknya itu close-nya di belakang. Enak bener. Ntar saya terangin plus atau minnya. Kok ada plus? Tajamnya ada plusnya. Tajam itu ada kelasnya, ada sifatnya, baru tahu gunanya. Nah, di GSQ jual golok begitu. Saya tukang sembelih, saya yang asah, saya ngerasain. Kalau saya rasain enak, saya jual. Alhamdulillah semua orang yang pakai enak, karena orang itu menggunakannya. Dia yang asah, dia yang tahu kelas tajamnya, dia praktekin. Nah, kayak itu. Jadi sempurna banget. Kalau golok ini untuk sembelih yang standar 30 cm sudah cukup. Nah, itu pertanyaan motonya di mana? Udah. Batasnya di mana? Udah. Pongkol lidah? Udah. Mamari atau perjalanan makanannya? Udah. Terus hulkumnya udah. Sirkulasinya udah. Nah, sekarang beliau minta bagaimana doanya untuk satu orang buat pribadi, buat orang lain, buat 7 orang. Nah, ini ngajinya panjang banget nih, Pak di sini. Artinya dia benar-benar ingin menguasai nih. Tapi nggak apa-apa. GSQ itu paling luas ilmu penyembelihannya. Beli goloknya, dapat ilmunya, bisa segala-galanya. Kalau masalah doa penyembelihan untuk satu orang, untuk orang lain, untuk 7 orang, itu mah saya udah bikinin ini. Saya udah tulisin buat Pak Ibrahim. Ini doanya buat 7 orang udah ada. Aduh, ada video call lagi nih. Ini buat 7 orang udah ada. Ini buat diri sendiri udah ada. Buat orang lain udah ada. Ini buat pribadi, tapi kita ngikut 7 orang. Itu juga udah ada semua. Komplit. Jadi di GSQ itu beli goloknya udah asik, diterangin cara menyembelihnya, dikasih tahu semua sifat-sifat tajamnya, terus minta doa buat potongnya. Udah saya siapin doanya semuanya, udah komplit. Terus satu lagi, karena mungkin nanti Bapak Rahib ini mau motong akikah atau nanti ada acara apa-apa mau motong kambing. Nah, itu udah saya kasih juga doanya. Ini di sini udah ada doanya juga ini. Ini komplit ini. Jadi ini sebagai hadiah dari GSQ ini. Ini hadiah dari GSQ. Panduan kurban dan akikah ini sudah ada di sini semua. Jadi ini yang buat doa-doa kurbannya, ini yang buat panduan akikah dan kurban. Nah, semua udah saya serahin. Ini insya Allah hari ini semua saya kirim. Besok udah saya kirim hari ini. Itu jasa pengirimannya tutup. Terus satu lagi yang tadi Pak Abdul Rahim tanyain itu, saya mau, dia kata ada hadiahnya nggak setelah saya beli ini. Nah, ini alhamdulillah Pak Ibrahim, bukunya udah saya kasih hadiah, ininya udah saya kasih hadiah, doa-doanya semuanya saya udah ijazahin di sini. Udah oke Pak Ibrahim potong, udah mobil itu ya. Nah, terus yang paling, karena Pak Abdul Rahim itu di pesantren, nah saya juga kasih hadiah. Ini hadiahnya buat motong kambing. Kalau ini buat
motong sapi atau buat motong kerbau. Jangan buat motong kambing atau buat motong sapi, motong kambing jangan, ini terlalu gede. Nah, ini saya kasih hadiahnya buat motong kambing. Ini hadiahnya udah ada 3 ini. Jadi berkah banget nih. Belanja di GSQ dapat ilmu penyembelihannya, dapat hadiah buat doa-doanya semuanya, dan dapat hadiah pisaunya juga. Satu lagi yang Pak Abdurrahim kemarin dia minta, yaitu karena dia nggak bisa ngasahnya, kata dia cara ngerawatnya itu udah saya terangin. Yang penting Pak Abdurrahim itu jangan pegang bilahnya ini nih. Kalau Pak Abdurrahim pegang atau teman-teman Pak Abdurrahim udah pegang, nanti dilap aja. Ya, matanya ini udah sangat tajam, udah tinggal pakai. Ya, itu tinggal pakai ini. Nah, sama yang ini juga udah tinggal pakai. Udah nggak ada buat diasah-asah lagi. Jangan diasah di batu. Ini tinggal pakai, tinggal di strapping kulitnya. Nah, ini Pak Abdurrahim kemarin dia beli ini satu strappingnya karena udah saya kasih hadiah ini, doa-doanya. Nah, ini saya kasih hadiah pisaunya, tapi strappingnya dia beli. Tapi dia malu dikasih hadiah gitu banyak. Jadi udah saya kasih. Jadi udah saya kasih strappingnya, dia beli aja lah, strapping saya bayar aja gitu dia. Nah, gitu. Ini saya kirim hari ini, saya pak hari ini. Insya Allah besok sudah terbang ke Kalimantan Timur. Begitulah Pak Abdurrahim, saya udah kasih jawaban semua pertanyaannya. Semoga ini buat tukang potong yang lama ataupun yang baru bermanfaat. Amin. Untuk orang banyak. Amin. Video ini sengaja saya bikin karena beliau ini jenius, nanyanya semua banyak pertanyaannya. Satu, motongnya di mana, batasnya mana, pokok lidah, perjalanan makanan, kulkum, urat sirkulasi. Nah, itu ditanya semua. Kemudian, alhamdulillah semua udah saya jawab. Semoga jangan jawaban ini Pak Abdurrahim bisa menerima dan bisa mempraktekkan nanti waktu di hari raya Idul Adha. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau kurang sopan saya ngomongnya. Emangnya begini orangnya udah segini-segini udah apa adanya. Jadi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, semuanya tadi udah saya jelaskan. Jangan lupa teman-teman semua ditonton apa habis, di subscribe, di like, di komen, dan di YouTube Muhammad Siddiq Official. Oke, ya.